Tadi saya melihat tetesan air mata seorang istri yang setia. Jadi ketika suaminya almarhum yang banyak meninggalkan kenangan hari ini diapresiasi, maka seluruh pikirannya akan masuk dalam catatan kenangan hidup. Berbahagialah seseorang yang ketika pergi ditangisi yang ditinggalkan. Tepuk tangan. Artinya perjalanan hidupnya sangat baik. Dan saya pura-pura nggak nangis melihat ibu. Saya tuh nggak kuat kalau lihat seorang perempuan menangis. Karena saya tidak kuat seorang perempuan menangis, makanya saya tidak pernah melihat air mata perempuan ketika meninggalkan saya. Karena saya khawatir saya balik lagi. Biar ketawa ya. Memimpin itu harus dengan rileks. Karena perbedaan dokter ahli bedah dengan dokter spesialis yang lain itu berbeda. Ahli bedah itu adalah orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Dia bekerja di balik layar. Dia bekerja di ruang yang sunyi. Dia bekerja pada ruang-ruang yang orang lain belum tentu mau melakukannya. Sangat berbeda dengan dokter-dokter yang lain. Bukan berarti menafikan dokter yang lain. Untuk itu saya bisa membaca seluruh keikhlasan Bapak. Ciri-ciri orang yang ikhlas itu seperti ini. Tenang, penuh dengan keyakinan hidupnya, dan dalam hidupnya tidak ada kecemasan. Kecuali apa? Cemas dijahit oleh istrinya karena takut tidak sesuai dengan harapan. Nah, apa sih yang menjadi problem dalam dunia kedokteran hari ini? Ada problem utamanya. Dulu tahun 70-an, mungkin sampai tahun 80-an dan tahun 90-an, yang masuk ke kedokteran itu pasti orang-orang pintar. Dia pintar biologinya, dia ahli matematikanya, dia ngerti fisikanya. Pokoknya kalau di ruang kelas yang pintar itu pasti arahnya ke kedokteran. Dan kemudian tidak mesti kaya asal pintar. Karena tidak mesti kaya asal pintar, maka ketika masuk ke kedokteran ada dalam pikirannya tuh idealisme. Karena idealisme, sifat dokter itu apa? Kekeh. Kenapa kekeh? Karena dia meyakini kebenaran objektif yang ada dalam pikirannya. Seorang dokter, dia punya keyakinan pikirannya tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain, karena keyakinannya itu yang akan menyembuhkan pasiennya. Sehingga saya ingetin lagi pada ibu, 2026 saya berkomitmen, saya ingin mengangkat dokter-dokter idealis yang dia non ASN atau ASN, yang mengabdikan diri kepada masyarakat dengan baik, pengalaman yang puluhan tahun, hidupnya sederhana, untuk dikasih beasiswa spesial, dia boleh pilih apapun. Kenapa? Apa sih yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita? Kita ini masuk dalam sebuah fase di mana masyarakat kita ini abai. Pertama, masyarakat kita ini secara umum tidak sayang pada dirinya sendiri. Kenapa tidak sayang pada dirinya sendiri? Secara umum penyakit diciptakan oleh dirinya. Gimana diciptakan? Makanannya tidak pernah dipilih, apapun dimakan. Pola hidupnya berantakan. Kemudian apalagi? Abai terhadap kesehatan. Kalau bayar iuran kesehatan 50.000 mahal, tapi jajan anaknya setiap hari 30.000 tidak mahal. Membayar BPJS itu ketika sakit, sembuh nggak mau bayar. Nah, sehingga ketika sakit sibuk ngisi BPJS. Setelah sembuh nanti tidak ngisi lagi, nanti sakit lagi ngisi lagi. Setiap hari Pak Direktur, di rumah saya itu tidak lebih, tidak kurang sekitar 30 orang antri. Saya punya pos pengaduan. Apa sih problem yang saya hadapi dari mereka itu? Pertama, BPJS-nya sudah ditanggung pemerintah ada, tetapi Pak, saya nggak punya ongkos loh selama di rumah sakit. Anak saya tidak bisa sekolah karena saya berhenti bekerja. Kemudian apa yang harus didapatkan oleh mereka? Biaya selama dia di rumah sakit. Bukan biaya rumah sakitnya, biaya hidup dia dan anak-anaknya. Yang kedua, jaraknya yang jauh. Kemoterapi di Hasan Sadikin, jalannya dari Kerawang. Problemnya adalah anusnya yang tersumbat. Perlu waktu. Sekali berangkat 1 juta untuk biaya mobil dan sejenisnya. Itu mereka nggak punya. Yang berikutnya adalah BPJS yang tidak dibayar. Itu. Nah,
Seperti inilah sehingga saya nyampaikan di Jawa Barat ini, saya hari ini akan mengasuransikan seluruh rakyat Jawa Barat yang tidak punya asuransi ketenagakerjaan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan hari ini saya boleh melayani orang per orang, tapi ke depan saya harus bekerja berdasarkan sistem di mana rakyat harus dilindungi ketika di rumah sakit. Selama di rumah sakit penghasilannya harus bisa dibayar oleh negara. Kesehatan itu investasi terbesar dalam hidup, karena puncak hidup itu adalah, kata orang Sunda nih, kata orang Sunda ya, ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Hidup yang paling pertama kata orang Sunda itu sehat, cager. Jadi orang Sunda itu ada yang disebut dengan panca waluya. Apa itu? Cager, bager, bener, pinter, singer. Jadi yang paling pertama itu cager dulu. Kenapa? Kalau cager itu artinya sehat. Dengan hidup sehat kita bisa bahagia. Dengan hidup sehat kita bisa bekerja. Dengan hidup sehat istri cantik terlayani. Kan rugi punya istri dua tapi nggak bisa bangun, kan rugi. Kan nggak bisa dibedah juga itu, kecuali ke Maerot. Nah, kan cager. Karena cager itu saya mempelajari itu. Cager itu dimulai dari mana sih? Satu, cara berpikirnya harus cager. Nggak boleh dalam pikiran tuh, nggak boleh iri-iri sama orang, benci-benci sama orang, buang-buang jauh-jauh. Kemudian apalagi? Ya udah, makan itu sesuai dengan keinginan kita, dibatasin, nggak boleh terlalu berlebihan. Yang ketiga, kalau waktunya tidur ya tidur, waktunya ketawa ya ketawa, waktunya nangis ya nangis. Karena kita ini kadang-kadang jaim, apalagi jadi pejabat, ketawa dibatasin, rugi asli. Jadi kalau saya sih Pak Dokter, apa sih yang membuat hidup sehat itu? Hidup itu jangan pura-pura. Nah itu, jangan pura-pura gitu. Mau pura-pura baik, udahlah, udah. Nah, saya selalu mengatakan gitu loh. Saya ini dalam hidup ini sebagai politisi, saya ngomong di mana-mana itu begitu. Janji politik pasti aku tepati, walaupun terlambat. Apa yang sering aku ingkari? Janji menikahi. Dan kemarin ada menteri yang nanya ke saya, Kang Deddy, gimana ya caranya? Kali itu ngomong perempuan enak, ngomong jorok enak, semua ketawa. Ya beda wajah, saya bilang beda. Kalau saya itu memang ngomongnya terus terang, gitu kan. Nah, dan ternyata dari pola hidup itu ya melahirkan hidup yang sehat. Saya alhamdulillah nggak pernah minum obat kimia sampai hari ini. Mungkin merugikan dunia kedokteran saya ini. Pada akhirnya kesehatan itu pola hidup. Nah, Indonesia ini kalau saya perhatikan itu AB. Kenapa? Negara banyak tidak hadir. Kalau tidak hadir sama sekali nggak banyak hadir, tapi banyak tidak hadir. Kenapa? Kalau dalam pengobatannya negara hadir. BPJS, dokter, apalagi Jawa Barat hari ini free, udahlah pemerintahnya turun. Tapi negara hadir, tidak hadir di mana kebanyakan? Di pencegahan. Kan? Coba emak-emak, teteh-teteh makan bakso, dikasih sambal, habis itu dikasih saus pedes, yang saus nanti yang sebotol 2000-an. Habis itu dikasih cuka, panas lagi. Setelah itu minum es teh manis. Gimana coba? Tapi sudah ada hari seperti itu. Nah itu kadang-kadang kebiasaan itu udah tahu laki-laki itu nyakitin, tapi deketin terus. Nah ini kan ini anak-anak kita yang dikonsumsi apa dalam setiap hari? Jarang yang minum air putih loh anak-anak kita hari ini. Minumannya minuman kemasan tuh yang gulanya kadarnya tinggi. Apalagi anak-anak kita hari ini yang menjadi ancaman, jarang jalan kaki, naik motor, minimal motor listrik. Sudah nggak ada, yang gitu-gitu aja, jarang jalan kaki. Setelah itu apalagi? Matanya nggak pernah lihat kiri kanan, fokus saja pada HP. Bayangin loh,
Mungkin kita masih sehat, masih ada yang 70 tahun, masih 80 tahun, Bapak 77, masih ada yang 79, 80, masih sehat-sehat, padahal setiap hari waktunya dihabiskan di ruang operasi. Setiap hari membedah dan menjahit, dan yang hidup yang paling berat adalah jadi dokter ahli bedah. Paling berat, kenapa tidak boleh lupa? Bener, itu tidak boleh. Saya ini agak pelupa. Bu Selika tahu, kebayang kalau saya jadi dokter ahli bedah, ada gunting ketinggalan di perut itu. Nah, itu tidak boleh lupa. Bapak ini artinya 77 tahun, luar biasa, daya ingatnya harus kuat. Anak-anak kita gimana ya nanti ya? Yang nggak jalan, kemudian nggak pernah menulis, karena nanti anak-anak kita ini daya ingatnya lemah. Kenapa? Nggak pernah membuat catatan, nggak pernah membaca buku, membacanya layar digital. Layar digital itu cuma selewat, tidak pernah ada nempel di kepala. Tetap aja pelajaran terbaik itu adalah ditulis dalam buku, dan pelajaran terbaik adalah menulis. Kita akan masuk lagi ke era dan termasuk nanti kan era digitalisasi di bidang kedokteran. Pada akhirnya menurut saya AI itu memang sebuah alternatif, tetapi tetap saya punya keyakinan sampai hari ini adalah hati dan otak adalah kekuatan utama dalam dunia kedokteran. Pada akhirnya apa? Perasaan. Jadi dokter yang angkatan 60-an, 80-an itu mengutamakan hati sebagai sendi dalam melakukan pelayanan. Karena mengutamakan hati, maka hidupnya dengan hati. Karena hidupnya dengan hati, maka seluruh langkahnya hati-hati. Karena seluruh langkahnya hati-hati, sampai sekarang selamat di usia tua masih bergandengan dengan suami istrinya. Sambil jalan di Bandung dan nyanyi itu. Apa nyanyinya ketika bergandengan? Jalan bergandengan, tak pernah jajan-jajan. Karena apa? Karena kenapa tidak pernah jajan-jajan? Karena BPJS-nya telat membayar klaim operasi. Kalau saya mah secara pribadi nih, Pak, secara pribadi saya makan gubernur yang kayak gini dari dulu. Pengennya sih nggak usah lewat asuransi bayar kesehatannya. Kalau saya cukup pemerintah bayar langsung ke rumah sakit, pemerintah bayar langsung ke rumah sakit. Karena saya pengalaman jadi bupati dulu, ternyata jauh lebih murah dibanding bayar asuransi. Kenapa? Karena tidak usah bayar manajemen. Saya waktu jadi bupati dulu punya 11 kerjasama dengan rumah sakit dimanapun bagi rakyat, dan waktu itu orang Purwakarta nggak kaya nggak miskin, cukup pakai KTP. Di Jakarta dia sakit masuk ke rumah sakit Cipto, dia orang Purwakarta jamin, nanti kan tinggal tiap bulan dibayar oleh Pemprov berapa, klaimnya berapa, klaimnya. Setelah saya itu lebih murah dibanding dengan bayar iuran. Kenapa? Tidak bayar manajemen langsung. Tapi karena undang-undang hari ini ya nggak bisa, harus lewat asuransi. Karena undang-undang kan, kita tidak boleh melawan undang-undang. Nah, untuk itu kita berharap ke depan pelayanan dunia kesehatan kita semakin baik, dan saya itu paling bingung kalau berhadapan dengan dokter itu. Kenapa saya bingung dalam doa? Kenapa? Kalau saya berharap, ya Allah mudah-mudahan rakyat Jawa Barat semuanya sehat, kasihan dokter bedah ada pasiennya. Gitu. Dan kemudian ini candaan saya terakhir. Saya punya teman dokter kandungan. Ternyata ketika ditegur sama ibu-ibu, dia bengong gak nyaman. Dok, dok, katanya. Diam aja. Ketika ibu punya diangkat celananya gini, heh dok, nih. Oh Bu Tati, katanya. Ternyata kalau dokter kandungan tidak mengenali wajahnya, tapi mengenali bekas operasi sesarnya. Ya biar ketawa. Biasanya dokter pada serius ya, kalau ketemu Gubernur Jawa Barat sudah Haji Udin selalu membuat orang bahagia. Nah, gitu. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang membawa kebahagiaan
Balam yang membawa kenangan, dan mudah-mudahan selepas pulang dari Bandung, dari Jawa Barat, Anda ada sebuah nama yang ditulis dalam hati Anda, sudah ketemu Kang Deddy Haji Udin. Pokoknya begitu sajalah, bahagia selalu ya. Teteh cantik, silakan ke depan lagi ke sini. Siap. Kamu mau digombali atau mau dikibuli? Saya ucapkan terima kasih, selamat bermalam Sabtuan, semoga bahagia beserta keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.